Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab yang ada bersama kita saat ini, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masih pada pembahasan tentang kaidah Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Hari ini ada di halaman 19, poin yang ke-9. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Oleh karena itu, suatu bid'ah tidak boleh dibalas dengan kebid'ahan lagi. Kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Ini kaidah yang ke-9, bahwa yang menjadi kewajiban kita adalah benar-benar menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhaj kita di dalam beragama. Bahkan di dalam menolak suatu hal. Saat kita menolak suatu hal, kita harus punya landasannya. Entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam akidah terutama, dan dalam menjelaskan suatu hal atau suatu masalah, di mana bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah. Maksudnya apa? Ketika kita ingin meninggalkan suatu kebid'ahan, tidaklah selalu harus ada gantinya, yang juga bisa jadi merupakan kebid'ahan. Seperti dulu tuh, tanggal 14 Februari biasanya diperingati sebagai hari kasih sayang oleh orang-orang kufar, yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin, tidak terkecuali kaum muslimin di negeri kita. Dan perayaan hari kasih sayang tersebut termasuk kebid'ahan tentu, ya, termasuk kebid'ahan dalam agama. Datanglah seorang ustadz, seorang dai yang mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan perayaan tersebut, kemudian menggantinya dengan perayaan hari anak yatim, ya. Perayaan hari anak yatim, walaupun ternyata enggak awet, ya, itu enggak sampai sekarang bertahan, ya. Itu dulu sekitar tahun 2010-an kalau enggak salah, ya. Nah, ini kan berarti menolak kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain begitu. Dan ini tidak menjadi metodenya atau manhajnya Ahlussunnah. Karena sebagian orang masih salah paham dalam hal ini. Ketika dia melakukan satu kemungkaran misalnya, kebid'ahan juga termasuk, kemudian diingatkan oleh kita-kita yang sudah paham, dia malah balik membantah dengan mengatakan, sebagai gantinya apa? Ya, sebagai gantinya apa? Loh, kemungkaran itu ketika harus ditinggalkan, tidak melulu harus ada gantinya, ya, tidak selalu harus ada gantinya. Walaupun seringkali ada gantinya. Hal semacam ini biasanya kita jumpai
ketika ada sebagian kaum muslimin yang masih saja bersikeras menolak haramnya riba. Ya, terutama riba yang ada di dunia perbankan. Ya. Ketika mereka dinasihati demikian, disampaikan penjelasan dalil ini dan itu, kemudian mereka malah menyanggahnya dengan mengatakan, solusinya apa? Ya, kalau saya tinggalkan riba ini, gantinya apa kalau saya tinggalkan pekerjaan saya ini? Ya. Seakan-akan memang selalu harus demikian, padahal tidaklah demikian. Karena kemungkaran itu sesungguhnya tugas kita sekedar meninggalkannya begitu. Lain halnya dengan melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan atau ma'ruf, sifatnya kita lebih aktif, bergerak. Misalnya seorang melakukan sholat, berarti kan dia bergerak, berdiri, bersuci, menghadap kiblat, takbiratul ihram sampai salam, itu kan bergerak, dia aktif. Sementara larangan meninggalkan kemungkaran seperti misalnya tidak berkata dusta, itu kan cukup diam, udah selesai, sudah terlaksana apa yang harus dia lakukan. Ya, ketika dia harus meninggalkan kezaliman, dia cukup diam aja, nggak perlu bergerak. Ya, maka untuk masalah larangan ini sejatinya atau sesungguhnya tugas kita itu meninggalkan. Meninggalkan dalam artian cukup pasif saja, berhenti, diam, itu sudah terlaksana apa yang diinginkan oleh syariat ini. Ya, tapi lagi-lagi masih banyak orang yang tidak paham dengan hal ini. Ketika diajak untuk meninggalkan kemungkaran, juga meninggalkan kebid'ahan, mereka menuntut ganti. Ya, mereka menuntut ganti, padahal tidak harus demikian. Kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Catatan kaki nomor 26. Maksud dari perkataan ini adalah tentang kebid'ahannya Jahmiyah yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Dibantah oleh musyabbihah atau mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya, atau seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah. Ini ditentang oleh Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai kekuasaan dan makhluk ini dipaksa menurut pendapat mereka. Ini adalah contoh tentang kebid'ahan yang dilawan, dibalas, disanggah dengan kebid'ahan. Ini yang paling mudah antara Qadariyah dengan Jabariyah nih. Qadariyah itu berkeyakinan bahwasannya hamba memiliki keinginan, kemampuan, kekuasaan, keputusan mutlak dalam apa yang dia lakukan, tanpa ada campur tangan Allah di sana. Ya. Maka ketika misalnya sebagian bapak ada yang pakai baju biru, batik, garis-garis, ini murni keputusan bapak. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Benar-benar mutlak kuasanya seorang hamba. Ini pemahamannya Qadariyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak punya campur tangan, enggak punya peran, enggak punya andil dalam apa yang kita lakukan. Ya, termasuk gerakan tangan kita begini itu murni gerakan tangan kita pribadi. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Di sisi berlawanan ada Jabariyah. Ada Jabariyah. Apa artinya Jabariyah? Atau siapa mereka Jabariyah? Jabariyah adalah sekte yang berkeyakinan bahwasannya hamba itu mujbar. Mujbar itu terkekang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tidak punya keinginan, kehendak, kemampuan untuk memutuskan. Ya. Tidak ubahnya seperti sebuah boneka tangan atau wayang yang dikendalikan penuh oleh dalangnya. Ini kan saling berbantahan mereka. Yang satu Qadariyah meyakini bahwasannya kemampuan, keinginan, keputusan mutlak milik hamba dalam apa yang dia lakukan.
Allah Subhanahu wa taala enggak punya peran, andil, campur tangan sama sekali. Dibantah oleh Jabariyah, oh enggak. Justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki iradah mutlak. Keinginan, kemampuan, keputusan mutlak. Hamba enggak punya peluang sama sekali untuk memilih apa yang dia inginkan, memutuskan apa yang dia inginkan. Ini kan berarti kebid'ahan dilawan dengan kebid'ahan. Kenapa dikatakan kebid'ahan? Apa yang diyakini oleh Qadariyah, dan kenapa yang diyakini oleh Jabariyah juga merupakan kebid'ahan? Karena dua-duanya sama-sama tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tengah-tengah. Yaitu tengah-tengah. Pertengahan antara keyakinannya Jabariyah, pertengahan antara keyakinannya Qadariyah. Jabariyah meyakini hamba enggak punya kemampuan, keinginan untuk memutuskan sama sekali. Ahlus Sunnah bilang punya. Ahlus Sunnah meyakini hamba itu punya kemampuan untuk memilih, menentukan, memutuskan, menimbang. Hamba itu punya kemampuan itu. Dan apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini tentu dikuatkan dengan dalil-dalil, dengan hujjah, baik hujjah syar'iyyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah SAW. Begitu juga hujjah yang bersifat aqliyah, logika. Secara logis saja, ya. Ketika kita datang ke sini memutuskan untuk mengenakan pakaian warna putih, abu-abu, kemudian batik, kemudian baris garis-garis, itu apakah kita enggak ngerasa memilih baju itu? Ngerasa memilih, ya. Oh, inilah yang paling nyaman dipakai, ini yang paling enak dipakai, ini baru sekali dipakai, pakai lagi lah. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang muncul di kepala kita. Kemudian akhirnya kita menentukan pilihan. Apa ada yang tadi waktu mau berangkat ke sini pas pakai baju ngerasa tangannya gerak sendiri begitu? Wah, saya maunya yang itu kok tangannya ke sini. Kan enggak ada, ya. Ini secara logis saja, ya, menjelaskan kebatilan akidahnya Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah meyakini hamba enggak punya kehendak, Ahlus Sunnah meyakini hamba punya kehendak. Ya. Dan kita kalau dikasih opsi, ya, mau ke Jakarta misalnya lewat tol Trans Jawa atau lewat Pantura, pasti nanti hasilnya beda-beda jawabannya. Ada yang pilih saya lewat tol aja supaya lebih cepat perjalanan. Ada yang pilih saya lewat Pantura aja supaya bisa menikmati perjalanan. Itu apa bukan keinginan kita itu? Yang menentukan itu, keinginan kita. Tapi kehendak hamba, keinginan seorang hamba tetap di bawah kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan pernyataan dan akidah seperti ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengkanter atau membantah dua firqah sekaligus. Dalam masalah hamba tu punya kehendak atau enggak, Ahlus Sunnah membantah Jabariyah. Jabariyah bilang enggak punya, Ahlus Sunnah bilang punya. Dalam masalah kehendak Allah, apakah Allah punya kehendak dalam perbuatan hamba? Ahlus Sunnah membantah Qadariyah. Qadariyah bilang Allah enggak punya peran sama sekali, kehendak sama sekali dalam perbuatan kita. Ahlus Sunnah bilang punya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Allah mengatakan di akhir surah At-Takwir, liman syaa minkum ay yastaqim. Yang demikian adalah bagi kalian-kalian yang ingin istiqomah. Allah mengatakan bagi kalian yang ingin istiqomah, yang mau istiqomah. Dalam ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak bagi hamba. Yang mau istiqomah bisa istiqomah, yang enggak ya enggak. Di surah Al-Kahfi juga Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Allah bilang kalian tuh punya kehendak, ya. Berarti ayat itu tadi membantah keyakinannya keyakinannya Jabariyah.
Kemudian di ayat terakhirnya surat At-Takwir Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Rabbul Alamin juga berkehendak atas kehendak kalian itu. Apa yang kita kehendaki tetap di bawah kontrolnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak sebagaimana yang diyakini oleh Jabariyah, terkekang penuh sebagaimana layaknya boneka tangan. Sebagaimana layaknya wayang yang digerakkan penuh oleh dalangnya, tidak demikian. Ya. Jadi Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, dan Ahlus Sunnah ketika membantah Qadariyah, begitu juga ketika membantah Jabariyah, tidak menggunakan kebidahan sebagaimana kebidahan yang sedang dibantah, tapi menggunakan keterangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud dari pernyataan penulis hafizahullah taala bahwa kebidahan tidak boleh dibantah dengan kebidahan. Kebidahan tidak bisa, bukan tidak boleh lagi, tidak bisa, ya. Karena kalau dibantah dengan kebidahan, apa bedanya nanti? Ya. Enggak jadi ngeriba, jatuhnya ke gharar, penipuan. Ya, apa bedanya? Sama aja. Ya. Enggak jadi ke gharar, jatuhnya ke kezaliman, sama aja. Ya. Kan unsur keharaman jual beli kan itu, riba, gharar dan kezaliman. Begitu enggak ngeriba, dia gharar, tipu-tipu dia. Ya, atau enggak jelas, asuransi dan lain sebagainya. Ya, begitu enggak gharar, dia zalim, korupsi dan seterusnya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini kan enggak pernah selesai kalau begini caranya. Ya, mengganti atau membalas kebidahan dengan kebidahan, kemungkaran dengan kemungkaran, bukanlah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kebidahan dibantah dengan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama, ini patut digarisbawahi, di dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, dan ini juga masih sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita. Ketika kita menjelaskan hal ini, dipahaminya, ditangkapnya oleh mereka, kita sedang memvonis mereka dengan neraka. Padahal tidak demikian. Kita menyampaikan penjelasan ini dalam penjelasan yang bersifat umum, berlaku untuk siapa saja. Ya, tidak setiap orang yang melakukan kebidahan lantas auto disebut sebagai ahli bid'ah. Ya, yang kemudian otomatis dicap langsung sebagai ahli nar. Enggak seperti itu. Tidak setiap orang yang mengambil barang bukan miliknya otomatis divonis sebagai pencuri. Kenapa? Karena bisa jadi dia salah mengidentifikasi barang itu. Dia kira itu sendal punya dia, padahal punyanya orang lain. Ya, kan ini mungkin nanti ada sendalan yang samaan nih. Mungkin, ya. Pas lagi dipakai, qadarullah salah pakai. Dan benar-benar karena ketidaksengajaan, karena ketidakpahaman. Apakah orang itu langsung bisa divonis sebagai seorang pencuri? Kan enggak. Ya, enggak bisa. Maka tidak setiap orang yang melakukan kebidahan langsung sekali lagi fokus pada kata tersebut, langsung bisa divonis sebagai ahlul bid'ah. Karena bisa jadi dia belum paham. Karena bisa jadi dia masih dipaksa atau lain sebagainya. Banyak, ya, faktor-faktor yang membuat dia melakukan hal tersebut, ya. Tentunya dia harus belajar, untuk memahami, mengetahui, membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, ya. Maka perkara yang baru dalam agama, ya, merupakan kebidahan, dan kebidahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di neraka. Bukan cuma perbuatannya tentu, akan tetapi pelakunya. Ya. Kalaulah yang di dalam neraka itu perbuatannya, nanti enggak akan jadi ancaman serius ini, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, ya. Yang di neraka tentu pelaku kesesatannya.
Yang di neraka tentu pelaku kebidahannya, ya. Sebagaimana contoh lain dalam masalah isbal misalnya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian laki-laki yang melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Yang di neraka itu pakaiannya apa orangnya? Orangnya bukan pakaiannya. Ya termasuk ini, ya. Dan di sini Nabi SAW mengatakan kullu. Kullu itu artinya semua, ya. Saudara kita yang masih kekeh dengan adanya bid'ah yang baik menerjemahkan kullu di sini dengan sebagian, ya. Sebagian, tidak semua. Karena menurut mereka masih ada yang namanya bid'ah hasanah, ya, masih ada yang namanya bid'ah hasanah, ya. Bid'ah hasanah versi mereka ini sebenarnya kalau kita tinjau dalam ilmu usul fiqih, ya, itu sebenarnya oleh para ulama disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Ya, suatu wasilah saja. Suatu jembatan saja untuk bisa melaksanakan, merealisasikan tujuan-tujuan syariat, ya, tujuan-tujuan syariat. Karena saat mereka menjelaskan adanya bid'ah hasanah, ternyata contoh yang dipakai itu adalah contoh yang dipakai oleh para ulama usul fiqh dalam menjelaskan al-maslahah al-mursalah. Misalnya apa? Pembukuan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an. Mereka kategorikan pembukuan Al-Qur'an ini termasuk bid'ah hasanah, ya. Sementara para ulama menyebutnya sebagai al-maslahah al-mursalah, itu tadi sebuah wasilah, sebuah jembatan perantara untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat. Di antara tujuan-tujuan syariat yang begitu banyak adalah menjaga keutuhan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga yang akan menjaganya. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dibukukan atau belum dibukukan? Belum dibukukan. Tapi saat terjadi perang Yamamah, ya, perang Yamamah, perang melawan murtaddin di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam perang tersebut gugur banyak para penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian itu menjadi dalam tanda kutip menjadi ancaman akan tidak terjaganya Al-Qur'an. Karena para hufazul Qur'an banyak yang gugur di medan jihad itu. Maka Umar pun berijtihad mengusulkan kepada Abu Bakar saat itu untuk membukukan Al-Qur'an. Di awal mula Abu Bakar selalu menolak. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar terus meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membukukan Al-Qur'an. Dan ternyata benar. Dibukukannya Al-Qur'an merupakan wasilah, merupakan sarana terjaganya keutuhan Al-Qur'an sampai sekarang, ya. Nah, ini contoh yang selalu dibawa, ya, oleh saudara-saudara kita yang masih meyakini adanya bid'ah hasanah, ya. Padahal ini maslahah mursalah. Terlepas perbedaan nama ini, yang sangat disayangkan dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut, praktiknya terlalu melebar kemana-mana, ya. Praktiknya terlalu melebar kemana-mana, hingga akhirnya mereka membuat ibadah-ibadah baru. Amalan inilah, amalan itulah, dengan dalih ini cuma wasilah. Ini cuma jembatan saja, sarana saja, sebagaimana tadi pembukuan Al-Qur'an merupakan sarana terjaganya keutuhan Al-Qur'an, ya. Jadi terlalu melebar ke sana kemari. Walhasil, ya, perbuatan bid'ah itu tidak bisa dibendung. Terus muncul yang baru dengan dalih ini cuma wasilah saja. Ya, ini cuma sarana saja untuk ini dan untuk itu.
Akan tapi kita tentu yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya seluruh bid'ah adalah kesesatan. Ya. Dan sebenarnya fitrah muslim sendiri itu meyakini bahwasanya bid'ah itu sesat, bid'ah itu buruk, bid'ah itu jelek, begitu. Makanya kan nggak ada yang mau disebut sebagai apa? Ahlul bid'ah, nggak ada yang mau, ya. Ahlul bid'ati wal jamaah, begitu kan? Nggak ada yang mau, ya. Nggak ada yang mau. Itu fitrah sebenarnya, ya, yang mungkin tidak disadari oleh saudara kita, bahwa fitrahnya sendiri mengakui kebid'ahan itu negatif, ya. Kebid'ahan itu hal yang buruk, begitu. Dan ini kan juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang ingin totalitas tuh dalam beragama, ya. Yang pertama bilang enggak akan tidur, dia sholat malam terus-terusan. Yang kedua puasa terus-terusan, enggak puasa. Yang ketiga enggak akan nikah, ya, mau tafarruq, mau totalitas dalam ibadah. Tapi ternyata, ya, mereka semua tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ya. Begitu juga yang terjadi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berkumpul membuat halaqah, kemudian masing-masing dari mereka memegang 100 butir kerikil kecil dipimpin oleh seseorang di antaranya, ya, dikomandoi. Saat pemimpinnya menginstruksikan bertahlillah 100 kali, mereka pun bertahlil 100 kali. Bertasbihlah 100 kali, mereka bertasbih 100 kali. Bertahmid, ya, dan seterusnya. Nah, hal ini kemudian dijumpai oleh sahabat Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pun menegur mereka dengan teguran yang begitu tegas dan keras, ya. Mereka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, itu baju Rasulullah SAW belumlah usang, alat makan beliau juga belum pada pecah. Artinya apa? Baru kemarin beliau meninggal, ya, baru kemarin beliau meninggal. Betapa cepatnya kehancuran kalian, ya. Kemudian mereka pun berusaha membela diri. Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, ya, maksudnya Ibnu Mas'ud, niat kami enggak ada lain kecuali kebaikan saja, ya. Enggak ada niatan untuk mengubah syariat, enggak ada niatan untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama, enggak ada. Niat kami baik saja, ya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Kam min muridin lil khair lan yusib. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya, niatnya baik tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan kebaikan itu. Artinya niat yang baik saja belum cukup. Harus dibarengi dengan cara yang benar. Ya, harus dibarengi dengan cara yang benar. Niat ana baik, minum air putih ini untuk menghilangkan haus. Tapi caranya lewat mata, dimasukin dikit-dikit gitu. Apa hilang hausnya? Enggak hilang hausnya. Niatnya baik, ya, tapi caranya enggak benar, ya. Jadi masih juga banyak orang yang demikian. Niat saya baik kok. Kan innamal a'malu binniyat, ya. Jangan cuma satu hadis yang dipakai, ya. Hadis lain juga ada yang menjelaskan bahwa kita dalam beramal soleh tidak cukup hanya bermodalkan niat yang baik, harus dibarengi dengan cara yang benar, ya. Itu sebenarnya berlaku dalam hal duniawi juga kok, ya. Berlaku dalam hal duniawi juga. Ya. Bukan dalam hal agama saja, dalam berkendara, dalam membangun bangunan, ya. Niat yang baik, kita bikin atapnya dulu sebelum pondasi, ya, biar adem bangunnya ntar. Ya enggak diri-diri dia bangunan, ya. Niatnya bagus tapi caranya salah, ya. Nah, ini ada penjelasan makna bid'ah dari Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mendefinisikan bid'ah dengan adalah cara baru dalam beragama. Cara baru dalam beragama yang dibuat-buat. Dibuat-buat berarti sebelumnya sudah pernah ada atau belum pernah ada? Belum pernah ada. Yang dibuat-buat menyerupai syariat. Menyerupai syariat.
begitu identik bahwasanya perbuatan itu bagian dari agama. Tujuannya apa? Untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Misalnya paling gampang, yang disepakati oleh kaum muslimin, ya, entah ahlus sunnah atau yang belum ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah, menyepakati kebedahan perayaan hari wafatnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang biasa diperingati, dirayakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Ketika mereka menyiksa dirinya, pakai rantai di ujungnya ada pisau, dipukulkan ke punggungnya, kemudian dipukulkan ke kepalanya sebagai bentuk menunjukkan kasih sayang mereka, loyalitas mereka kepada keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu orang kufar mungkin sekali akan memahami bahwa apa yang dilakukan oleh mereka merupakan bagian dari syariat. Maka beliau di sini mendefinisikan ada sisi keserupaannya dengan syariat, ya. Orang-orang yang zikir sampai muter-muter dan lain sebagainya, orang-orang kufar akan mengira itulah Islam, ya. Itulah syariat. Maka kebidahan ini memang subhanallah sangat-sangat samar sekali. Mana yang bid'ah, mana yang syariat. Ya, jadi definisi dari beliau ini subhanallah sangat mendekati sekali, atau bahkan memang pas untuk mendefinisikan makna kebid'ahan. Suatu perkara yang dibuat-buat, ya, yang menyerupai syariat, dalam agama yang menyerupai syariat. Artinya bakal dikira itulah bagian dari syariat. Tujuannya apa? Al-mubalaghatu fid din. Berlebih-lebihan, totalitas dalam beragama. Itu orang-orang Syiah kan? Tujuannya apa melakukan hal itu? Totalitas. Dalam menunjukkan, mengapresiasi, menunjukkan rasa cinta mereka, loyalitas mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, apakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang cinta kepada Nabi SAW? Tidak ada yang loyal kepada Nabi SAW? Semuanya cinta, semuanya loyal. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan harta jiwanya untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Tapi apakah pasca wafatnya Nabi SAW ada seorang sahabat yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan untuk menunjukkan kecintaan, kesungguhan cintanya kepada Nabi SAW? Kan nggak ada, ya. Jadi kebid'ahan itu merupakan suatu hal yang dibuat-buat dalam agama. Ini poin pertamanya, suatu hal yang dibuat-buat. Kedua, dalam agama, ya. Ketiga, ada keserupaan dengan syariat. Keempat apa? Tujuannya apa? Sungguh-sungguh, berlebihan, totalitas dalam beragama. Nah, ini kebid'ahan, ya. Maka saat seorang melakukan hal tersebut, ya berarti dia telah melakukan kebid'ahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cara baru dalam beragama yang dibuat-buat, menyerupai syariat, dan tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau paling gampang sebagian kita nih, sujudnya sampai nyaris kayak push up. Rendah sekali. Mungkin pernah ada yang lihat kayak gitu, ya. Itu termasuk kebid'ahan enggak sujud kayak begitu? Itu termasuk kebid'ahan itu. Pertama apa? Cara yang dibuat-buat. Kedua, dalam agama. Ketiga, menyerupai syariat. Bahkan sujud merupakan syariat. Keempat, tujuannya apa? Dia sujud sampai sebegitunya. Totalitas, ya. Dia pikir semakin mepet tanah badannya semuanya gitu, ya. Itu semakin afdal. Dia pikir begitu, ya. Ada sebagian orang yang mungkin awal-awal belajar sunnah atau hijrah, subhanallah, sampai begitunya sujud, ya, sampai nyaris kayak orang push up tuh. Jauh sekali antara dia taruh tangan dengan lututnya. Itu sujud yang dia lakukan, cara dia sujud termasuk kebid'ahan, ya. Karena dibuat-buat dalam agama, menyerupai syariat, dan tujuannya totalitas dalam beragama, ya, dalam beragama.
Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Jadi enggak ada dasarnya sama sekali. Kalaupun ada, biasanya dipaksakan, ya, biasanya dipaksakan. Dia buat dulu satu amalan, baru cari-cari dalilnya, ya, baru cari-cari dalilnya. Mana tadi? Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Apa dimaksud ini? Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah meskipun secara bahasa dikatakan sebagai bid'ah. Contohnya apa contohnya? Kajian via live streaming, ya. Secara bahasa bid'ah ini, secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang dibuat-buat, belum pernah ada. Ini secara bahasa, kajian secara live streaming bid'ah. Karena Nabi SAW nggak pernah, ya, di zaman itu kajian sampai ke seantero dunia nggak pernah. Ini kan bisa diakses kemana aja, yang penting terhubung dengan sinyal atau internet misalnya. Tapi secara syariat, kajian seperti ini termasuk bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW atau tidak? Tidak, ya. Karena kita mengadakan kajian seperti ini, menyelenggarakan kajian seperti ini, kita punya dasarnya, ya. Adanya live streaming seperti ini cuma sebatas sarana saja supaya jangkauannya lebih luas. Faedahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu aja. Seandainya nanti ada cara yang lebih canggih lagi, lebih mutakhir lagi daripada live streaming ini, kita mampu pindah ke sana, kita pindah ke sana insyaallah. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh beliau hafizahullah taala, ya, adapun yang memiliki dasar dalam syariat, kita kajian seperti ini punya dasar enggak dalam syariat? Punya. Ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, ya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz dzikr. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan halaqah dzikir. Ya, dan para ulama menjelaskan halaqah dzikir maksudnya adalah majelis-majelis ilmu. Ada dasarnya enggak kita kajian begini? Ada dasarnya. Ya. Kenapa harus malam Jumat? Ya cuman ini aja malam yang kosong, ya. Ya kosong buat ana, ya kosong buat teman-teman juga. Ditaruhnya di hari ini, ya. Kalau kosongnya misalnya malam Sabtu, ya malam Sabtu, ya. Jadi kita kajian di sini dengan cara seperti ini di waktu ini itu sama sekali enggak menganggap cara begini, tempat ini, waktu ini lebih afdal, enggak menganggap sama sekali, ya. Kita mau kajian di malam Jumat, mau kajian di malam Senin, sama aja. Mau di Al-Ikhlas, ya, mau di Al-Qamar, mau di mana lagi? Ya, pokoknya yang lain lah, ya, sama aja, ya. Yang beda cuman di Al-Masjidil Haram, ya, Al-Masjid Nabawi, ya, dan Masjid Al-Aqsa, ya. Adapun yang lainnya sama aja, ya. Mau di Masjid Syekh Zayed juga sekalipun sama, ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini semuanya cuma sebatas sarana saja. Ya, kalau ada yang lebih afdal insyaallah kita akan ambil cara, waktu, tempat yang lebih afdal itu. Maka setiap orang yang membuat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, nih, ya, ini poinnya nih. Dia membuat sesuatu kemudian menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu merupakan kesesatan. Misalnya memotivasi orang untuk semangat belajar. Dia bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah sabda Nabi SAW. Wah, itu yang salah di situ. Kalau cuma sekedar motivasi orang saja, ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, sampai di situ aja, itu masalah atau enggak masalah? Enggak, karena enggak dia nisbatkan kepada Nabi SAW, kepada agama. Ya, di mana Nabi SAW adalah ikon agama ini. Tapi begitu dia nisbatkan kepada Nabi SAW, yang mana Nabi merupakan ikon dari agama ini, itu sudah menjadi sebuah kesalahan. Ya,
metode atau bacaan jiharkah adalah kesukaannya Nabi SAW. Itu sampai sekarang belum ketemu ada dalilnya. Pernah ketemu gitu ya? Wah, ini bacaan kesukaannya Nabi nih. Jiharkah. Wih. Dari mana ini tahu gini Nabi SAW suka yang jiharkah apa lagi namanya? Hah? Nahwan ya. Macam-macam ya. Ini kesukaannya Nabi SAW ya. Kalau dia nisbatkan begitu ya, dia harus punya dasar. Dalil yang sahih. Ya, pernyataan dari Nabi SAW sendiri atau pernyataan dari sahabat ya. Dari sahabat-sahabat Nabi SAW ya. Nah, itu kalau dia sekedar ingin mempromosikan ya bacaan jiharkah ya atau nahawan atau yang lain ya, sudah dia sampaikan apa adanya saja. Ini menurut saya yang paling enak didengar, paling nyaman, paling bagus. Ya kalau nggak ada dalil nggak usah bawa-bawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk jurus sehat ala Rasulullah SAW. Ya, itu benar-benar harus punya dalilnya. Ya harus punya dalilnya. Ya, kalau ada dalilnya silahkan. Ya, dan tentu pendalilannya juga harus tepat. Ya, artinya yang punya metode itu harus rajin konsultasi sama ahli ilmu yang memahami. Benar enggak? Ini jurus sehatnya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hal seperti ini kadang-kadang luput dari perhatian kita. Ya, dengan gampangnya, dengan seenaknya sendiri menisbatkan suatu hal kepada syariat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu perkara yang berat, ya. Mengada-ada dalam agama itu perkara yang sangat serius, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja mengancam dalam tanda kutip Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah akan melakukan sikap mengada-ada itu, enggak sama sekali. Ini untuk menunjukkan betapa sikap atau perbuatan mengada-ada itu perbuatan yang sangat negatif, sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin." Seandainya ia berkata mengatasnamakan kami, berdusta mengatasnamakan kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan siksa dia dengan tangan kanan kami. Summa laqata'na minhu al-watin, kami akan putuskan urat nadinya. Itu ancaman atau bukan ancaman? Ancaman. Ayat ini khitabnya adalah Nabi SAW, dan tentu Nabi tidak melakukannya. Kalau Nabi SAW saja sampai diancam begitu dan beliau tidak melakukannya, apalagi yang bukan Nabi, apalagi yang bukan Nabi. Ya, ini serius sekali. Mengada-ada atas nama Allah Subhanahu Wa Taala itu berat sekali konsekuensinya. Termasuk juga mengada-ada atas nama Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Beliau SAW mengatakan, barang siapa yang berdusta, mengada-ada, mengatasnamakan diriku, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Ya, diancam dengan neraka langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kita aja nih, jangan deh Rasulullah. Kita aja, kalau ada orang, ya, melakukan suatu hal, kemudian mengatasnamakan diri kita, padahal kita nggak pernah ngomong begitu, kita terima nggak? Nggak terima. Oh, ini disuruh sama Mas Munif nih, ya. Ini disuruh sama Mas David, ini disuruh sama Mas Tiang. Padahal Mas Munif, Mas Tiang, Mas David gak pernah nyuruh begitu. Ya, itu kan bohong berarti dia. Itu saja merupakan ya hal yang tidak pantas dilakukan. Padahal itu baru kita. Yang nama kita disalahgunakan, ya, nama kita dibawa-bawa, padahal kita nggak pernah ngomong begitu. Itu kita nggak terima. Padahal kita ini bukan siapa-siapa, ya, dibandingkan Rasulullah SAW. Apalagi kalau berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW, ya, itu konsekuensinya berat, ya, konsekuensinya berat karena ada ancaman yang serius dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau mengatakan inilah ajaran Islam, inilah sunnahnya, ya, inilah syariatnya dan seterusnya, maka kita perlu kehati-hatian, ya, tidak bisa sembrono itu, segegabah itu, ya. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, lahir maupun batin. Jadi bid'ah itu mencakup itu semua. Ya. Apakah keyakinan, amalan, ucapan yang lahir ataupun batin, semuanya
bisa berpotensi menjadi suatu hal yang bid'ah, ya. Bisa berpotensi menjadi suatu hal yang bid'ah. Tidak harus perbuatan. Selama ini kan yang mungkin kita pahami, bid'ah itu identik dengan perbuatan, ya, dengan amaliyah. Padahal bid'ah itu juga mencakup perbuatan, ucapan dan keyakinan, ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber dari syariat juga termasuk kebid'ahan, seperti bid'ahnya keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasannya mayoritas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah murtad pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir sedikit saja. Ini bid'ah juga. Tapi apakah perbuatan, ucapan atau keyakinan? Keyakinan, ya. Bahkan bid'ah ini tergolong bid'ah mukaffirah, ya. Bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam, ya. Jadi bid'ah itu mencakup 3 hal tadi, ya, sebagaimana sunnah juga mencakup 3 hal, perbuatan, ucapan dan keyakinan, maka bid'ah juga mencakup ketiga hal tersebut. Dalam hal ini ada beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah, padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat, ya. Ini biasanya yang paling sering banget dibawa nih ucapannya Umar nih. Contohnya adalah ucapan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam, salat tarawih berarti, di bulan Ramadan dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu keluar dan melihat mereka salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, maka beliau mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah perbuatan ini. Ucapan ini paling sering dijadikan sebagai dalil dasar bahwa bid'ah itu ada yang boleh dilakukan, ya. Padahal bid'ah di sini yang dimaksud oleh Umar hanya bid'ah secara bahasa saja, bukan secara syariat, ya, bukan secara makna syariat. Kenapa? Karena kalau kita tarik mundur ke belakang, salat tarawih secara berjamaah itu ada dasarnya enggak dari Nabi SAW? Ada dasarnya. Nabi SAW pernah melakukannya 2 malam di awal, ya. Kemudian malam berikutnya beliau laksanakan sendiri di rumah. Di pagi harinya beliau kasih penjelasan, ya. Ketika ditanya oleh para sahabat kenapa enggak berjamaah lagi, beliau mengatakan, khasyitu an tufradha alaikum. Kalau kulakukan secara jamaah terus menerus, aku khawatir salat tarawih secara berjamaah ini hukumnya jadi wajib. Tapi pernah enggak Nabi lakukan secara jamaah? Pernah, berarti ada dasarnya enggak? Ada. Berarti bid'ah enggak secara syariat? Enggak. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW memotivasi kita untuk sholat tarawih secara berjamaah bersama imam di masjid. Man shalla ma'al imami hatta yansarif faka'annama shalla kutibat lahu ajru qiyamil lailah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat tarawih, man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sekali lagi sampai selesai. Sebagian kawan kita cuma sampai rakaat 10, witirnya di rumah, ya. Sampai selesai. Maka apa balasannya? Dicatat bagi dia pahala salat semalam suntuk, ya. Ini motivasi dari Nabi SAW. Jadi dasar enggak untuk tarawih secara berjamaah? Jadi dasar. Berarti salat tarawih berjamaah dalam tinjauan syariat termasuk bid'ah atau tidak bid'ah? Tidak bid'ah. Bisa kita pahami dari sana bahwa kata bid'ah yang diucapkan oleh Umar di sini maksudnya adalah bid'ah dalam definisi bahasa, dalam perspektif bahasa, bukan syariat, sehingga tidak dilarang, ya. Ini wadah tempat tisu secara bahasa juga bid'ah, ya. Mikrofon secara bahasa juga bid'ah. Ini apa namanya ini? Clip on, ya, secara bahasa juga bid'ah. Baru nggak pernah ada. Dibuat semuanya. Tapi apakah ini semua dilarang? Tidak dilarang. Sesuatu yang bid'ah dilarang adalah yang bid'ah dalam perspektif syariat, bukan bahasa, ya. Dalam perspektif bahasa tidak dilarang, ya. Adanya buku, ya, adanya meja, pendingin ruangan dan seterusnya, ini boleh-boleh saja.
Ahlus sunnah telah sepakat tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, yaitu 3 generasi yang baik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka juga sepakat tentang haramnya bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Tidak ada di dalam Islam bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, ya. Inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ya saudara-saudara kita yang masih meyakini, ya sudah, kita sampaikan saja apa yang bisa kita sampaikan, ya. Terlepas tidak diterima atau tidaknya apa yang kita jelaskan, itu bukan lagi menjadi wilayah kita. Itu bukan lagi menjadi tugas kita, itu merupakan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Adzan, baik, silakan dimanakan. Oh. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik, ya. Kenapa setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik? Ya karena sudah dinyatakan sesat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun dipandang dinilai baik oleh manusia, ya, walaupun dinilai baik oleh manusia, ya. Ini sama seperti kemungkaran-kemungkaran yang lain, ya, sama seperti kemungkaran-kemungkaran yang lain. Jadi patokan kita bukanlah apa kata banyak orang, ya. Bukan juga selera kita. Patokan kita adalah dalil yang jelas, entah firman Allah, entah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi juga, ya, termasuk ulama di kalangan para sahabat, ya, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengada-ada, jangan berbuat bid'ah, sesungguhnya kalian sudah dicukupi. Artinya ibadah-ibadah yang kalian butuhkan itu sudah ada semuanya, ya. Kalau sampai kalian merasa butuh akan suatu ibadah tapi kok enggak ada, berarti sebenarnya kalian enggak butuh, ya. Itu perasaan kalian saja. Apa yang kalian butuhkan itu yang ibadah yang kalian butuhkan semuanya sudah ada, ya. Ibadah yang berkaitan dengan badan, fisik ada yang berkaitan dengan harta ada yang berkaitan dengan badan atau fisik juga harta ada juga, ya. Segala ibadah yang memang kita butuhkan sebagai seorang manusia itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang kita butuhkan sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita butuhkan sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Tidak perlu lagi menambah-nambah. Tidak perlu lagi berkreasi hal-hal ibadah-ibadah yang baru yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita cukupkan dengan yang asli dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita menyibukkan melakukan satu amalan yang tidak bersumber dari Allah atau Rasulnya SAW, sementara yang asli bersumber dari Allah juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang belum kita kerjakan, masih banyak yang belum kita laksanakan, ya. Dan bersikap biasa saja, ya, pertengahan dalam sunnah itu tetap jauh lebih baik daripada dibandingkan totalitas dalam perbuatan kebid'ahan, ya. Bersikap biasa saja, pertengahan sesuai dengan SOP syariat begitu, itu tetap jauh lebih baik dibandingkan al-mubalaghatu fil bid'ah, totalitas dalam perbuatan bid'ah, ya. Contoh yang perbuatan atau sunnah yang sederhana begitu, misalnya memotong kuku, misalnya memotong kuku termasuk sunnah Nabi SAW atau tidak? Termasuk. Itu jauh lebih afdal dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di dalam menunjukkan rasa cinta mereka kepada Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Padahal motong kuku sampai berdarah enggak kita? Enggak, kan biasa aja. Ada gitu yang mau lebih afdol dipojokin, pepetin sekalian sampai ke dagingnya begitu.
Bocor darahnya, wah ini sunnah banget nih, begitu. Ya, pahalanya lebih banyak kan enggak? Sekedar putunya kepotong rapi, itu sudah bagus. Daripada yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya sampai melukai dirinya, ya berdarah-darah di punggungnya, kepalanya, tapi tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal mubalaghati fil bid'ah. Ya, bersikap pertengahan ya atau melakukan sunnah yang sederhana tetap jauh lebih baik dibandingkan totalitas dalam perbuatan kebidahan. Ya umpamanya uang 20.000 asli diterbitkan oleh Bank Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan uang 100 juta tapi uang palsu kan begitu. Ya, enggak ada yang bilang enggak apa-apa yang penting duit begitu. Kan enggak ada yang bilang, ya. Asli palsunya tetap pengaruh, ya. Itu dalam urusan dunia saja begitu. Jangan sampai dalam urusan dunia kita sangat selektif dalam memilih apa yang hendak kita pakai, konsumsi harus yang ori begitu. Yang KW super juga nggak mau, ya, maunya yang ori, ya. Tapi untuk urusan agama nggak pandang, mau ori, mau KW, hajar semuanya. Jangan begitu, ya. Kalau dalam urusan dunia kita selektif, maunya yang orisinal saja, maka dalam urusan agama harusnya lebih selektif lagi, ya. Harusnya lebih selektif lagi, maunya hanya yang original saja, yang asli saja, tidak mau yang palsu atau yang KW-KW tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, alhamdulillah sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.